Sejumlah kecelakaan kapal laut marak terjadi di perairan Indonesia. Selain sejumlah insiden tenggelamnya kapal, yang terbaru insiden terbakarnya kapal menimpa kapal motor Barcelona saat berlayar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Suryanto Cahyono menyebut pihaknya telah mengirimkan tim guna keperluan investigasi penyebab terbakarnya KM Barcelona. Meski masih dalam tahap pengumpulan data investigasi, namun dari banyaknya kasus terbakarnya kapal di tengah laut yang telah diselidiki, KNKT mencurigai kebakaran banyak dipicu oleh barang bawaan di atas kapal. Salah satunya adalah muatan cairan hidrogen peroksida yang diangkut oleh truk di atas kapal saat kapal berlayar. Hasil penyelidikan, cairan ini bisa terbakar dengan sendirinya karena suhu panas tanpa adanya pemicu api. Memang kita lagi ngirim tim ke sana untuk kita melakukan investigasi. Masalah kebakaran di kapal ini banyak. Penyebabnya adalah 80% dari truk yang mulai kebakar. Nah, truknya kenapa kebakar? Kita perlu 7 tahun baru ketahuan kenapa truk itu tiba-tiba setelah berlayar 4 jam, setelah berlayar 1 hari, keluar api sendiri. Ternyata truk-truk itu membawa hidrogen. Namun mengingat KM Barcelona yang terbakar tidak memuat kendaraan, KNKT perlu melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab terbakarnya kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Dani Eka, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Setidaknya ada 2 kecelakaan laut yang menyita perhatian publik. Yang pertama adalah KMP Tunu Pratama Jaya dan KMP Barcelona 5. Per hari ini pencarian korban yang dinyatakan masih hilang, yakni korban KMP Tunu Pratama Jaya resmi dihentikan. Kemudian KNKT hingga saat ini masih terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Belum kelar KNP melakukan investigasi, KNP punya pekerjaan rumah terbaru, yakni untuk menginvestigasi tragedi terbakarnya KMP Barcelona 5. Kuat dugaan banyak hal yang menyebabkan tragedi laut dalam waktu kurang dari 1 bulan terjadi di Indonesia. Kami akan mengajak Anda untuk membahas sebenarnya regulasi seperti apa yang bisa membuat keamanan, keselamatan transportasi laut terjamin untuk masyarakat pengguna. Kami hadirkan narasumber di studio, antara lain pengamat maritim Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Selamat malam, Cap. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kemudian juga ada pelaksana tugas Ketua Sub KNKT, Anggiat PTP Pandiangan. Panggiat, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Dan juga kami menghubungi salah satu korban selamat dari KM Barcelona 5, Abdul Rahman, melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Abdul. Selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita berbincang, kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Perhubungan, yakni Dirjen Hubungan Laut, namun hingga saat ini juga belum merespon. Saya mau ke Mas Abdul terlebih dahulu. Kami segenap jajaran direksi serta karyawan Nusantara TV juga turut prihatin atas tragedi yang menimpa Anda bersama seluruh penumpang dari KMP Barcelona 5. Boleh diceritakan info awal terjadinya insiden kebakaran di kapal tersebut seperti apa, Mas Abdul? Itu awalnya jam 1 siang. Ada pemberitahuan dari kru kapal, itu ada pemeriksaan tiket. Sebelum habis pemeriksaan tiket itu sekitar jam 1 gitu ya. Di situ kita ada 2 rekan saya, kita kan bertiga. Itu teman satu saya itu datang ke saya, katanya ada asap di belakang kapal. Nah, di situ saya ke belakang, ternyata betul ada asap. Nah, dan di situ ada ABK kapal yang sudah mau mencoba memadamkan api waktu itu, tapi apinya sudah mulai membesar, tidak bisa dipadamkan. Baik,
Apakah ada informasi awal, paling tidak dari saksi mata, dari mana api berasal? Yang saya lihat itu Pak dari kamar lantai 3, dek 3 di atas kapal. Baik, kalau boleh Anda gambarkan bagaimana kondisi saat itu, sesaat setelah ada kabar bahwa ada percikan api, dan kemudian bagaimana situasinya? Apakah memang penuh sesak dengan penumpang atau seperti apa? Iya, waktu ada asap semua penumpang terasa panik, histeris. Ada yang menangis Pak, dan di situ kan saya coba menenangkan, maksudnya jangan panik lah. Karena di situ ada anak-anak dan orang-orang tua banyak. Dan pada waktu itu api ya memang sudah tidak bisa dipadamkan, sudah mulai membesar. Di situ kita histeris. Ya, disitulah mau berebutan cari pelampung. Baik, apakah ada kemudahan untuk penumpang yang berada di dek 3 untuk keluar karena lokasi, maksudnya karena kondisi saat itu semua penumpang panik, apakah ada yang mengarahkan untuk keluar dari dek 3 itu? Kalau yang mengarahkan sih saya tidak tahu, cuman memang ada jalan untuk keluar. Kalau dari lantai 3 itu ada keluar di depan ya, di depan kapal. Dari belakang bisa tembus depan kapal. Baik, apakah hanya satu akses untuk naik ke dek 2 atau area luar kapal? Ada sekitar 3 akses di belakang sama di muka kiri kanan. Baik, dari yang Anda lihat apakah ada upaya untuk melakukan pemadaman dengan apar begitu atau alat pemadam api ringan? Dengan selang air saya lihat ada, dengan apar juga ada. Tapi ya memang api tidak bisa dipadamkan. Baik, kemudian bagaimana perintah dari ABK untuk para penumpang menyelamatkan diri? Apakah ada upaya menenangkan dari ABK kepada para penumpang agar tidak panik begitu? Kalau saya di situ Pak, ABK tidak ada. Dan kami para penumpang berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Baik, menyelamatkan diri dalam bentuk naik ke atas kapal bagian paling atas atau siapa yang memulai? Kalau kita lihat di video amatir yang beredar begitu ya, ada sejumlah penumpang yang berusaha untuk melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Iya. Bagaimana kondisi itu? Waktu itu di dek 2 kami kesusahan mencari pelampung. Ternyata pelampung itu hanya di satu titik saja, Pak. Oke. Apakah para penumpang ketika menaiki kapal tidak diberitahu oleh petugas, dalam hal ini ABK, di mana lokasi pelampung, sehingga dalam kondisi mengkhawatirkan atau kondisi menegangkan itu, penumpang dapat mengambil life jacket untuk pertolongan pertama sebelum memutuskan untuk terjun ke laut begitu? Ya, iya. Kami para penumpang dari pertama masuk kapal tidak diberitahu, dan pas waktu kejadian itu tidak diberitahu juga ada pelampung di sini, di bagian sini tidak ada. Baik. Selain life jacket, ada juga life buoy atau semacam donat bagi penumpang yang membutuhkan di tengah laut, atau skoci dan lain sebagainya. Apakah para penumpang juga terinformasi dengan benar alat-alat keselamatan yang tersedia di kapal Barcelona 5 ini? Tidak Pak, tidak terinformasi dari ABK. Tapi di situ kita para penumpang tahu ada satu titik aja pelampung yang disediakan di kapal itu, di dek 2. Baik, kalau boleh tahu dari lokasi di atas kapal Anda melompat hingga ke permukaan laut itu tingginya berapa meter, Mas Abdul? Sekitar 5
kurang lebih 5 ya 6 meter Lina lihat. Oke. Sebelum memutuskan untuk melompat ke laut, apakah menurut penglihatan Anda pada saat itu penumpang sudah mengenakan life jacket semuanya atau ada yang belum menggunakan life jacket tapi memaksa untuk melompat ke laut? Ya, di situ pas di samping saya itu waktu itu juga ada yang belum kenakan life jacket dan dia berkata saya tidak tahu berenang, katanya begitu. Baik. Meski begitu, apakah sudah ada life buoy atau semacam donat pelampung untuk penumpang-penumpang yang belum sempat memakai life jacket tapi sudah kadung melompat ke laut? Yang saya lihat pertama sih ada macam donat tapi tidak banyak ya Pak. Paling saya cuma lihat cuma 1 atau 2 aja. Baik. Mas Abdul, apakah Anda punya firasat ataupun gambaran yang mencurigakan ketika Anda memasuki kapal Barcelona 5 ini? Tidak ada Pak. Saya biasa berangkat ya seperti biasa. Tidak ada ikan. Baik. Anda bersama siapa naik ke kapal Barcelona 5 ini? Saya sama teman saya rencanakan saya mau kerja di wilayah Talaut di Desa Lalue. Baik. Apakah informasi yang beredar bahwa jumlah life jacket itu kurang dari penumpang yang masuk ke dalam kapal? Saya sih kalau itu tidak tahu, cuman dengar dari Kalau lebih kapasitas. Baik, kalau sepintas Anda lihat bahwa apakah kapal ini masih bisa atau belum terasa begitu penuh atau sudah ada perasaan bahwa kapal ini terasa sangat padat sekali begitu? Kalau saya lihat kalau penumpang tidak padat juga, biasa-biasa saja. Baik, dari gambar yang kita tayangkan dari awal perbincangan kita di awal hingga saat ini, Anda menggendong seorang balita, betul? Apakah itu bagian dari keluarga Anda atau tidak Anda kenal sama sekali? Iya, saya saya tidak kenal sama sekali mereka. Baik. Apa yang ada di pikiran Anda saat itu ketika melihat seorang balita kemudian Anda gapai untuk berusaha diselamatkan? Waktu saya di laut itu dia, Pak, saya kan sempat rekam dulu kan. Saya siaran langsung biar di masyarakat media sosial tahu. apa, Mas Abdul? Mohon maaf, TikTok kah, Instagram atau FB. Facebook? Baik, lanjut. Iya, Facebook. Ya, saya rencana di situ mau siaran langsung supaya masyarakat tahu biar kami ada musibah di tengah laut. Dan Baik. pada waktu saya siaran langsung, di situ terdengar ada panggilan minta tolong dari ibu-ibu dan saya lihat ternyata ada menggendong bayi Balita. atau adik kecil, dia balita. Iya, saya langsung tersentuh di situ. Aduh, ada adik kecil yang. Jadi saya langsung ke sana. Saya langsung berenang langsung ambil sini Bu, anaknya saya peluk saja. Baik. Karena ibunya minta tolong. Kalau bahasa Manado om sih mau minta tolong. Dia katanya sudah lelah. Berapa jarak dari posisi Anda di laut ke ibu yang menggendong balita itu di awal? Kurang lebih 50 meter. 50 meter. Anda berenang dengan menggunakan life jacket? Iya, menggunakan pakai life jacket. Baik, Tapi bagaimana tidak dengan berenang. kondisi ibu, si anak, dan anak itu sendiri? Apakah dua-duanya juga sudah memakai life jacket atau seperti apa? Kalau ibunya itu memakai ada life jacket tapi tidak terpakai betul. Karena saya lihat terakhir ibu cuman peluk life jacketnya, dia cuman peluk. Baik, apa pesan dari sang ibu ketika Mas Abdul berusaha menggapai sang anak? Katanya minta tolong, soalnya saya tidak mampu, saya sudah capean. Baik, kabarnya seperti apa saat ini? Baik balitanya maupun ibunya, Mas Abdul. Apakah Anda dapat kabar?
Saya 2 hari ini sering di video call sama keluarganya, ya, mau sama kasih ketemu sama anaknya. Baik. Sama anak. Begitu berterima kasihnya beliau karena sang buah hatinya diselamatkan oleh Mas Abdul. Apa kemudian yang Mas Abdul sampaikan kepada sang ibu? Alhamdulillah, syukur adik, ibu, sama keluarga bisa selamat pada waktu itu. Bisa tenang juga. Baik, kalau sepengetahuan Mas Abdul, ibu ini sama siapa menaiki kapal Barcelona 5 ini? Kalau yang saya tahu pas ada berbincang waktu di laut itu kan sempat dia bilang anak satu saya itu sama ibunya. Ya. Baik, kabarnya ada 5 korban meninggal, 3 diantaranya tewas dan 2 lagi masih dalam pencarian. Apakah baik dari Mas Abdul atau ibu dari anak yang Mas Abdul selamatkan ada di antara 5 itu? Tidak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kondisi teman-teman Mas Abdul dan keluarga dari ibu yang anaknya ditolong Mas Abdul? Apakah semua baik-baik saja? Iya, alhamdulillah teman saya 2 orang itu selamat, ketemu di kapal tim SAR, dan ibu itu sama anaknya itu bersama saya di Pulau Gangga waktu itu. Baik, saya mengapresiasi Mas Abdul ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi mendesak, masih bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa menolong Mas Abdul bersama sekian ratus orang penumpang dengan melakukan siaran langsung di Facebook. Apakah tidak ada kepikiran bahwa apakah di tengah laut ada sinyal atau tidak begitu? Iya, pada waktu itu kita kan saya kan biasa naik kapal waktu masuk perairan Talise itu sudah ada sinyal. Dan waktu itu sinyal saya itu cuman 1 batang saja, dan itu masih bisa live itu, tapi agak sinyalnya jelek. Baik, apakah sempat berinteraksi dengan followers Mas Abdul di Facebook yang merespon kondisi Mas Abdul di tengah laut bersama seorang balita? Iya, yang saya respon itu yang mereka tanya di mana ini, di mana, saya bilang di tempat di perairan Talise ya, cuma itu yang saya respon. Baik, kenal dengan orang itu? Tidak kenal. Cuma baik. baca komen-komennya aja. Baik. Terus dari aksi heroik Mas Abdul, selamat. Mas Abdul mendapat ucapan terima kasih dari orang yang dermawan memberangkatkan Mas Abdul umroh, benar? Alhamdulillah, iya. Baik, boleh diceritakan bagaimana awal mula sang dermawan tersebut menghubungi Mas Abdul setelah video Mas Abdul bersama balita yang Anda selamatkan itu viral di media sosial? Iya, pas tadi pagi saya bangun dari tidur, saya dapat berita kalau ada seorang ustadz yang mau memberangkatkan saya umroh. Baik. Gitu, Pak. Apa kemudian hikmah yang Mas Abdul ambil dari upaya Mas Abdul menyelamatkan balita di tengah laut hingga Mas Abdul mendapatkan rezeki yang mungkin selama ini didambakan banyak orang, Mas Abdul? Ya, sebenarnya saya tidak nyangka kalau jadi seperti begini. Saya niatnya hanya ingin supaya masyarakat tahu aja ada musibah, dan alhamdulillah berkat saya menolong bayi itu, saya bisa diberi hadiah dia. Baik, selamat menunaikan ibadah umroh. Nanti kapan berangkatnya, Mas Abdul? Insya Allah bulan Agustus tanggal 27. Semoga selamat sampai Tanah Suci. Kemudian Mas Abdul juga dapat menginspirasi banyak orang ketika dalam kondisi mendesak sekalipun, kondisi tenang bisa menyelamatkan nyawa seorang balita. Meskipun seluruh keluarga dari sang balita dan juga keluarga Mas Abdul, teman-teman, selamat juga. Apa kemudian yang Mas Abdul harapkan
dari tragedi ini, baik dari pihak pelabuhan, pemilik kapal, hingga regulator pemerintah sekalipun, apa yang ingin Mas Abdul sampaikan agar peristiwa ini tidak terulang kembali? Cuman yang mengharapkan di kapal itu seluruh ABK-nya yang maksudnya pelatihan selalu di kapal para ABK. Baik. Cuman itu aja. Baik. Kemampuan ABK untuk bertindak dalam kondisi genting, terus kemudian alat keselamatan bagi para penumpang ketika kondisi genting juga sangat diperhatikan. Nanti kita akan berbincang bersama Pak Anggiat dan juga Kapten Hakeng terkait hal tersebut. Mas Abdul, sekali lagi terima kasih telah berjasa kepada Balita dan selamat menunaikan ibadah umroh. Semoga apa yang Mas Abdul lakukan dapat menginspirasi banyak orang sekalipun dalam kondisi mendesak. Terima kasih Mas Abdul Rahman, korban selamat kapal motor Barcelona 5 telah bergabung bersama kami. Selamat berjumpa. Dan pemirsa, kami akan kembali dialog NTV Prime bersama Pak Anggiat dan juga Kapten Hakeng. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita akan bahas sebenarnya regulasi seperti apa yang memberi jaminan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang kapal di Indonesia. Kemudian bagaimana proses investigasinya. Saya mau ke Pak Anggiat terlebih dahulu. Setidaknya ada dua kecelakaan kapal yang menyita perhatian publik. Tapi kami juga punya data di Kalimantan Utara, baru saja terjadi kecelakaan kapal yang melibatkan nakoda dan ABK-nya yang membawa sembako. Nakodanya berhasil selamat, sementara ABK-nya hingga saat ini masih dicari. Sejauh ini KNKT apa sudah menemukan hasil awal meskipun tidak secara sempurna karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Apa yang bisa disampaikan terkait investigasi KNKT, Pak Anggiat? Baik, terima kasih. Jadi dalam dua kecelakaan ini untuk kasus Tunu Pratama Jaya, kami masih dalam tahap pengumpulan data karena masih ada beberapa data yang akan kami kumpulkan. Termasuk juga nanti dari pihak manajemen kapal akan kami undang ke kantor untuk kami melakukan wawancara untuk menggali beberapa informasi, termasuk nanti sejarah-sejarah dari perawatan kapal pada saat dock, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Itu pasti tercatat dalam galangan kapal si pemilik? Seharusnya kalau ada dock itu biasanya ada namanya docking repair list, jadi apa saja hal-hal yang dikerjakan oleh galangan itu mereka akan membuat semacam laporan dari galangan sebagai pertanggungjawaban kontrak mereka pada saat kapal naik di atas dock. Jadi nanti kami juga akan mencoba meminta laporan docking terakhir kapal tersebut. Kemudian juga dari Biro Klasifikasi juga pada minggu yang lalu kami juga sudah melakukan wawancara. Kemudian juga dalam minggu ini kemungkinan besok atau lusa juga kita dari tim sudah ada yang akan berangkat ke Surabaya. Kita sudah mendapatkan data-data berat muatan kendaraan yang masuk pada saat itu untuk melakukan simulasi stabilitas kapal pada saat bagaimana kapal itu tenggelam, kemiringan berapa dan kondisi apa. Jadi nanti akan kami simulasikan di laboratorium dari ITS. Nanti semua itu nanti akan kami kombinasikan semua, kemudian kami akan melakukan analisis menyeluruh, baik dari segi regulasinya, terus tindakan-tindakan awak kapal pada saat kejadian itu apa saja, kekurangannya di mana dan apa saja. Pasti kami nanti dalam laporan final kami akan kami beberkan semua, jadi tidak ada yang akan kami sembunyikan. Jadi semua fakta-fakta itu akan kami beberkan dan hasil analisa kami juga akan kami jelaskan, dan laporan kami tentu saja akan kami publis di website KNKT dan seluruh masyarakat dapat melihat laporan tersebut. Baik, pencarian korban yang dinyatakan masih hilang terkait tragedi KMP Tunu Pratama Jaya ini
hingga hari ini resmi diberhentikan Panggiat. Padahal info awal adalah penyebab dari tenggelamnya adanya kebocoran dari kapal. Bagaimana bisa kemudian KNKT melakukan investigasi secara mendalam sementara bangkai kapal masih berada di dasar laut? Baik, dalam hal ini ada beberapa metode yang kami lakukan, termasuk kemarin kami juga melakukan wawancara dengan beberapa saksi mata, baik penumpang, kru kapal, yang saat itu juga menyatakan ada melihat pintu ke kamar mesin terbuka, kemudian ada air masuk. Tentu saja nanti keterangan ini juga akan kami pakai dalam analisa. Seberapa besar air yang masuk itu hingga dapat menyebabkan kapal tenggelam, tentu saja itu menjadi satu hal yang kami perhatikan. Kemudian informasi yang kami terima juga tentang adanya kebocoran di kamar mesin juga akan menjadi perhatian kami. Untuk bangkai kapal ini seharusnya ini merupakan kewajiban dari pemilik kapal sesuai dengan peraturan menteri bahwa kewajiban dari pemilik kapal untuk mengangkat kerangka kapal tersebut. Tapi untuk memudahkan proses investigasi yang dilakukan KNKT, apakah KNKT memaksa atau memberikan rekomendasi bahwa bangkai kapal itu harus diangkat oleh pihak perusahaan? Seharusnya tanpa kami rekomendasikan pun karena itu merupakan amanat dari peraturannya harus diangkat, merupakan kewajiban dari pemilik kapal untuk mengangkat kerangka kapal tersebut. Dan jika itu memang benar dilakukan oleh pemilik kapal, dan tentu saja kami KNKT masih punya kepentingan untuk melihat secara langsung juga untuk memastikan atau cross check keterangan yang tersebut yang menyatakan bahwa ada kebocoran di kamar mesin, seperti itu, Pak. Baik, saya tanya dulu Panggiat ya. Saya mau ke Kapten Hekeng. Melihat dari dua tragedi ini, apa yang kemudian disoroti dari Anda? Mulai dari kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan terakhir KMP Barcelona 5. Ya, terima kasih Mas Irsal. Dalam pengamatan saya ya, dua kejadian ini adalah dua kejadian berurutan yang kalau kita cermati bersama justru menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa yang satu merupakan, maksud saya KMP Tunu merupakan kapal yang bukan merupakan kapal feri, tapi didesain demikian rupa dan dipaksakan untuk membawa penumpang sehingga dikatakan kapal feri. Yang satu lagi KMP Barcelona adalah benar-benar kapal feri. Nah dari situ kita bisa melihat betapa perbedaannya mencolok sekali. Ketika KMP Tunu terjadi kecelakaan dikarenakan berat bobot dari air yang bertambah dan juga pergerakan dari truk-truk yang ada di atas kapal tersebut, itu menyebabkan kapal bisa tenggelam begitu cepatnya. Dalam waktu kurang lebih 3 menit sudah tenggelam. Dan kita perhatikan untuk Barcelona sampai sekarang kapalnya tidak tenggelam. Itu membuktikan bahwa memang kalau desainnya memang dikhususkan untuk membawa penumpang sebagaimana yang kita lihat saat ini. Tapi kalau saya juga melihatnya, mengamatinya bahwa kejadian saat KMP Tunu ini cuacanya buruk. Sedikit banyak 3-4 before scale kalau saya perhatikan ya, atau 2,5 meteran. Saya nggak bisa membayangkan nih Mas Irsal ya, kalau misalnya kejadian itu terjadi di Barcelona ini, berapa jumlah fatality yang akan kita dapatkan informasinya jika ombak begitu tinggi dan penumpang banyak yang tidak menggunakan life jacket sebagaimana yang kita perhatikan. Tapi dalam amatan saya juga terkait dengan Barcelona ini ada beberapa catatan yang saya lihat mungkin juga nanti bisa menjadi perhatian dari KNKT ya. Yang pertama kalau saya amati life jacket dari para survival ini, itu mereka menggunakan life jacket yang merupakan tipe 3. Dalam arti itu tidak standar? Tidak standar sama sekali. Kapal ini kan 1000 GT ya, itu berarti dia harus standar SOLAS, Safety of the Life at Sea. Itu ada aturan khususnya bahwa dia
harusnya menggunakan life jacket itu tipe 1, yang mana artinya adalah kalau misalnya orang tersebut pun dalam keadaan tidak sadar, posisi penumpang ataupun penggunanya itu akan selalu menghadap ke atas. Secara otomatis itu yang tipe 1. Sedangkan yang penumpang ini gunakan itu tipe 3, yang mana kalau mereka nggak sadar itu mereka akan telungkup dan akan mempercepat fatality-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama sekali nggak melihat adanya life raft maupun life jacket life boot digunakan di Barcelona. Sebagaimana tadi Mas Irsal sudah menanyakan ya ke salah satu survival tadi. Dalam amatan saya juga, Kapten Anggiat ya, saya melihat tuh dalam walaupun masih siluet dan nggak terlalu jelas, itu life raft-nya kelihatannya ada lasing double tuh Pak. Lasing double. Dan ada kemungkinan, ini saya masih menduga ya, mereka melakukan lasing double itu karena mengkhawatirkan adanya pencurian terhadap life raft tersebut. Ada nilai ekonomi tinggi di situ? Life raft-nya mahal sih Mas. Tapi harusnya ketika kapal tersebut berlayar, lasingannya ini sudah dicopot. Sehingga ketika sudah dicopot tentunya akan mempermudah ketika menggunakannya. Bisa dibayangkan ada penumpang kapal motor tersebut yang nggak terbiasa untuk menggunakannya, dalam keadaan panik tiba-tiba dipaksa untuk menggunakan padahal ada pengikat tambahan. Ini patut saya duga malah ada kelalaian di situ ya yang seharusnya. Karena menurut Mas Abdul juga bahwa tidak semua ABK punya keahlian yang mumpuni untuk melakukan penyelamatan kepada para penumpang. Kalau bisa dilihat ada 13 ABK. Apakah 13 ABK itu mampu membantu penyelamatan yang jumlahnya bahkan ratusan berpuluh-puluh kali lipat dari ABK itu, Bang Hakeng? Ya, gini Mas Irsal ya, seharusnya para penumpang ini itu tidak akan kesulitan mencari life jacketnya jika sebelum kapal ini berlayar, kru kapal sudah menunjukkan lokasi mana mereka bisa mendapatkan life jacket. Itu yang disayangkan. Iya. Yang kedua, jika jumlah penumpang itu sesuai manifest atau sesuai dengan maksimum capacity yang kapal itu diperbolehkan untuk mengangkut. Di mana dalam catatan kita bersama kita mengetahui maksimumnya adalah 280 penumpang. Sedangkan catatan kita yang diselamatkan itu lebih dari 570, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Baik, seharusnya juga menurut aturan dari Solas itu, life raft itu berjumlah setengah di sisi kanan, setengah di sisi kiri. Dalam arti bahwa life raft itu harus menampung 250 orang penumpang sebelah kanan dan 250 orang sebelah kiri. Itu artinya tidak bisa menampung semuanya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ini cuaca buruk dan mereka masih bisa gunakan life jacket dan life raft itu, berarti akan ada muncul sekitar 30 sampai 50 orang yang sama sekali nggak bisa terakomodir. Baik, kalau Anda tadi juga mengkritisi keahlian dari ABK dalam segala hal begitu ya, pertanyaannya ke publik adalah kenapa ABK kapal tidak bisa seprofesional pramugari atau pramugara dalam transportasi udara? Iya, by design memang beda sih. Paling tidak masyarakat atau penumpang yang naik kapal diinstruksikan bagaimana cara proses penyelamatan ketika kondisi darurat dan lain sebagainya, penunjukan alat-alat keselamatan yang bisa digunakan, begitu. Iya, Mas Irsal, kecelakaan-kecelakaan sejenis yang sudah begitu banyak terjadi terutama di bulan Juli ini harusnya menjadi catatan kita bersama ya. Harusnya acara live dari NTV ini juga menjadi semacam pemecut bagi para pihak, operator terutama dan regulator untuk bisa mengingatkan profesionalitas seperti yang ditunjukkan di dunia penerbangan itu harusnya juga bisa ditunjukkan di dunia pelayaran kita, karena bagaimanapun Indonesia akan menggunakan ini secara terus-menerus. Indonesia ini negara maritim, kita punya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni yang tentunya lalu lintas utamanya adalah lalu lintas melalui laut. Tentunya ketika pertanyaan kita kenapa nggak seprofesional di atas penerbangan ataupun pesawat,
pesawat itu karena belum terbiasa. Oke. Kita biasakan saja. Mulai sekarang kita tentukan bahwa oke, untuk kapal feri ataupun ASDP dan juga kapal pelni itu sama prosedurnya, bahwa kalau misalnya penumpang naik, mereka harus dilakukan edukasi. Siapa yang mengedukasi? Harusnya petugasnya ada dan petugas tersebut diberikan tanggung jawab untuk itu. Atau jika memang ternyata terlalu sedikit jumlahnya sehingga seluruh penumpang belum bisa, kita punya monitor-monitor ataupun gadget-gadget yang bisa dimaksimalkan peranannya. Tapi Baik. apapun itu perbaikan memang urgent untuk dilakukan. Baik Pak Hakeng, dari apa yang Anda sebutkan itu ya, berarti ada kurangnya pengawasan dari si regulator terkait hal itu ketika tidak semua instruksi keamanan keselamatan penumpang tidak disampaikan dengan baik begitu ya. Kita akan bahas soal regulator nanti. Saya mau kembali ke Pak Anggiat. Pak Anggiat, kita tidak usah bicara soal KMP Tunu Pratama Jaya dan juga KMP Barcelona yang saat ini mungkin KKT masih melakukan proses investigasi dan janjinya akan diumumkan ke publik begitu ya, tanpa ditutupi. Tapi paling tidak dari investigasi kecelakaan laut yang selama ini ditangani oleh KNKT, apa permasalahan utamanya penyebab dari sejumlah kecelakaan? Ya, baik Mas Irsal. Ya, jadi memang untuk tiap kecelakaan itu memang ada walaupun mungkin kejadiannya sama, bisa jadi memang ada yang berbeda-beda penyebabnya. Tetapi memang dalam beberapa kasus kami untuk kapal-kapal penumpang yang berada di wilayah timur sana seperti KM Barcelona, kebetulan pada tahun 2022 juga ada kejadian yang sama, yaitu kapal dari Kendari menuju ke Sanana juga terjadi kebakaran juga. Dan memang pada saat itu menjadi temuan kami adalah memang kecakapan kru juga dalam hal ini. Memang terutama dalam kasus kebakaran itu harusnya jika bisa dideteksi secara dini, kemungkinan besar untuk memadamkan api itu akan kemungkinannya lebih besar. Baik, ada satu syarat untuk ABK mengambil sertifikasi firefighter, benar? Betul. Apakah itu harus sebenarnya juga diperiksa apakah ABK sudah memegang sertifikat itu atau tidak? Seharusnya dia ketika naik di atas kapal kan ABK kapal ini akan disijil di kantor Syah Bandar setempat tempat dia naik itu. Jadi tentu saja sertifikat itu akan diperiksa. Tetapi kan sertifikat itu mungkin dia peroleh dengan mengikuti training-training di sekolah-sekolah pelayaran. Nanti aplikasinya di atas kapal itu tentu saja berbeda. Kemampuan ABK ini perlu diasah dengan cara memang diamanatkan seharusnya untuk terutama kayak model-model kapal penumpang begini ada namanya sistem manajemen keselamatan, di mana di situ juga diwajibkan kapal itu harus secara rutin melakukan drill atau pelatihan atau simulasi untuk melakukan baik pemadaman kapal, terus tindakan untuk meninggalkan kapal ke dalam keadaan darurat, semua itu harus dijalankan. Tetapi pada kenyataannya dari banyak temuan kami pada saat investigasi, hal tersebut banyak hanya di atas kertas. Jadi untuk memenuhi persyaratan yang diamanatkan bahwa harus dilakukan drill itu, kadang dari ABK itu hanya mencatat di logbook, tetapi siapa yang seharusnya memantau atau melakukan pemantauan soal drill yang memang masuk dalam sebuah standar operasional prosedur? Secara internal juga dari pihak owner atau perusahaan kapal juga manajemen. Kalau dia sudah ada sistem manajemen keselamatan, ada namanya yang di kantor itu DPA atau Designated Person Assessor yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal-kapal yang ada di perusahaan ini. Menjadi tanggung jawabnya DPA untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan kapal itu berjalan di atas kapalnya. Dengan cara ya seperti tadi itu, mungkin dia dengan metode bagaimana dia memastikan bahwa kru kapalnya benar-benar melakukan drill, mungkin dengan cara untuk manipulasi kru, misalnya dicatat tadi mungkin setiap kalian drill, kalian harus membuat video atau mengirim foto. Jadi tidak bisa lagi hanya kalau dengan mengirim video berarti mereka harus melakukannya secara real. Baik, jadi itu terkait dengan beda-beda. tanggung jawab perusahaan. Iya, Kabar betul. terbaru adalah nahkoda dari kapal Barcelona ditetapkan sebagai tersangka. Kalau menurut Anda itu apakah terlalu cepat? Sebenarnya kan yang mengizinkan nahkoda dan ABK berlayar itu juga kan pihak pelabuhan, perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa?
Mohon izin untuk terkait itu memang mungkin kewenangan dari pihak kepolisian ya. Tetapi kalau kami di KNKT memang dalam kami melakukan investigasi itu pasti kami akan berpegang kepada no blame, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena jika kita menyalahkan siapa-siapa, belum tentu ini akan mengatasi akar permasalahan yang terjadi. Jadi kita sebenarnya mencari sistemnya apa yang salah dalam hal ini. Karena mungkin nakodanya ditetapkan tersangka, nanti naik nakoda yang lain juga, mungkin akan terjadi hal yang sama kalau sistemnya ini tidak ada perbaikan. Baik, kalau dalam setiap kecelakaan laut menurut KNKT, human error berapa persen penyumbang setiap kecelakaan laut? Jadi di kita di KNKT dalam kecelakaan itu tidak ada faktor tunggal. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya bisa saja misalnya kejadian tubrukan kapal. Misalnya nakoda salah dalam mengambil keputusan. Seharusnya dia merubah haluannya ke kanan, ternyata dia tidak merubah. Nah itu akan menjadi latar belakang kami dalam melakukan penyelidikan juga atau investigasi. Kenapa dia terlambat mengambil tindakan itu? Mungkin jam kerjanya dari perusahaan bagaimana, jam tidurnya dia bagaimana, kemudian juga mungkin peralatan navigasinya di atas kapal bagaimana. Jadi memang tidak ada faktor tunggal. Tetapi dari hasil investigasi kami selama ini memang faktor pengawasan itu masih sekitar 70% dari penyebab terjadinya kecelakaan. Baik, 70% menurut Pak Anggiat. Kalau Pak Hakeng sendiri, kita undang-undang tuh banyak ya soal pelayaran ya. Kalau saya keliru tolong koreksi Pak Hakeng. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 soal jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran, terus kemudian ada turunannya Permen Hub 20, Permen Hub 25, Peraturan Pemerintah 20 dan lain sebagainya. Kita tidak kekurangan regulasi ya menurut Anda, tapi apakah regulasi itu sudah cukup memberi jaminan kepada masyarakat? Iya, Mas Irsal. Dalam pandangan saya justru regulasinya masih tumpang tindih. Nah, kita memiliki kurang lebih 24 undang-undang, peraturan dan turunannya yang ada di lautan, sehingga membuat para pihak ini kebingungan mana yang memang kita akan jadikan rujukan. Walaupun secara umum kita akan menggunakan Undang-Undang 17 tadi. Pelayaran yang mana udah direvisi 3 kali dan sekarang Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024. Jadi dalam pandangan saya justru karena terlalu banyaknya undang-undang sehingga masing-masing undang-undang menurunkan satu aparat penegak hukum, sehingga di lautan sekarang ini terlalu banyak undang-undang yang harus dituruti dan aparat penegak hukumnya juga terlalu banyak yang harus berkecimpung di dalamnya. Baik, celah terbesar menurut Anda ada di mana ketika regulasi itu tidak dijalankan dengan baik? Celah terbesarnya tentunya adalah ketika masyarakat yang ada atau pelaku ataupun praktisi maritim ini bingung mana yang harus dijadikan rujukan, itulah celah terbesarnya. Dan juga yang saat ini terjadi undang-undangnya sudah ada dan sudah bagus, tapi tahapan pelaksanaannya masih banyak permisifnya. Baik, kalau tadi Anda bilang kecelakaan ini sebagai pembelajaran, setiap kecelakaan kita sebut sebagai pembelajaran, tapi tidak ada perubahan. Apakah menurut Anda Organisasi Maritim Internasional atau IMO ini tidak memantau kita, paling tidak ada yang memberikan peringatan bahwa kita dalam kondisi darurat kecelakaan laut? Iya, tentunya ada Mas Irsal. Tapi yang saya katakan tadi, contoh ya, kejadian-kejadian sebelumnya, kecelakaan terkait dengan ASDP ini masuknya ataupun regulatornya adalah perhubungan darat. Lalu kami pemerhati maritim itu memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah mendengarkan, akhirnya dikembalikanlah ASDP ini ke perhubungan laut. Dan dikembalikannya ini masih baru bulan April, Mas Irsal. Baru sekitar 2 bulan, 3 bulan lalu. Dikembalikan itu tahapan operasionalnya dulu. Tapi tahapan perizinan dan lain sebagainya itu masih ada sebagian di perhubungan darat. Nah, pembelajaran maksud saya adalah, ya sudah, kita sudah lihat bahwa memang sudah seharusnya semuanya dikembalikan ke laut. Karena ketika kecelakaan semuanya penumpang ada di laut kok. Ini harusnya memang wewenang dan kewajiban perhubungan laut untuk bisa mengelola dan mengatur hal ini. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwa masih banyak peraturan yang tumpang tindih, apakah juga sejalan dengan beberapa pihak, baik
KPKP, KSOP, KSLN, DPP, DLAL, BPPTL, masih banyak lagi. Apakah itu juga menurut Anda tumpang tindih? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali. Usai jeda. Baik, Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pak Hakeng, apakah menurut Anda organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, dirjen-dirjen yang tadi saya sebutkan ini memang masih tumpang tindih atau menurut Anda sudah selaras karena masing-masing pihak punya tanggung jawab masing-masing? Iya, dengan tegas saya katakan saat ini tumpang tindih, Mas Irsal. Dan saya patut bersyukur karena pemerintahan saat ini sudah mendengar sih sebetulnya suara tersebut, terbukti dengan mereka berusaha untuk melakukan omnibus terkait dengan aturan yang saya katakan tadi tumpang tindih. Dalam berbagai tulisan saya selalu mengingatkan hal tersebut, dan ketika hal ini dilakukan saya harapkan segera diketuk sehingga masyarakat bisa segera punya aturan yang memang rigid untuk dijadikan rujukan ke depannya terkait dengan dunia maritim. Baik, berkaitan dengan data manifest yang tidak sesuai, apakah menurut Anda ini juga harus ada perbaruan? Karena saya juga sebagai penumpang kapal ketika membeli tiket di aplikasi Verizi, begitu sebut saja, boleh menaiki kapal tidak sesuai jam yang tertera pada tiket. Apakah itu juga menjadi celah untuk para penumpang naik terus kemudian tidak terdata begitu? Iya, saya melihatnya dari sisi yang berbeda, Mas Irsal ya. Kalau yang tadi itu, yang Verizi itu, ketika memang jumlah penumpangnya sudah mendekati manifest, dia pasti akan memberikan warning karena dia udah secara online ya, Internet of Thinking. Saya lebih melihatnya seperti ini. Indonesia ini kan 17.504 pulau. Kita ini negara maritim, kita harus sama-sama memahami itu dulu dan menjadikan itu sebagai patokan. 17.504 pulau, hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Jadi 6.000 pulau ini yang harus dilayani oleh kapal-kapal feri maupun ASDP ini. Dari 6.000 yang berpenghuni, hanya 3.000 pelabuhan resmi kita, Mas Irsal. Ya. Nah, titik-titik celah-celah penumpang untuk naik secara ilegal itu dari pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi tadi. Bisa dibayangkan nggak ada syah bandar, nggak ada regulator di sana. Ya tentu mereka akan naik nanti. Makanya tadi kita dengar bahwa akan ada pengecekan tiket. Nah, pengecekan tiket itu kan bagi yang ada tiketnya mereka akan nyatakan resmi ya. Tapi bagi yang ditemukan tidak resmi, masa mau diturunin di tengah laut? Iya. Kan menurut saya aneh itu. Apakah dengan kejadian ini pihak-pihak terkait, stakeholder yang bertanggung jawab tidak mempunyai pikiran bahwa naik turun penumpang harus terpusat di satu pelabuhan yang manajemennya oke, teknologinya mumpuni, ketimbang harus naik di pelabuhan yang tidak terdaftar, tidak resmi, dan tidak dapat mencatat penumpang yang naik turun begitu? Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi kesepakatan kita bersama. Apa sih masalahnya? Apa sih kendalanya, Pak Hakeng? Kendalanya karena dalam pandangan saya kita masih belum fokus menjadi negara maritim. Oke. Padahal kita dikelilingi oleh laut. Siap. Dan kita memiliki banyak sekali pulau dan banyak sekali pulau-pulau tersebut belum memiliki pelabuhan resmi. Fokus pemerintah harusnya ke situ. Baik. Saya mau ke Pak Anggiat kembali. Pak Anggiat, meskipun proses investigasi KMP Tunu Pratama Jaya masih berlangsung begitu ya, saya mau kritisi perusahaan lagi. Ketika kondisi terjadi awal tidak baik-baik saja, kapal pada pukul 23.00 sekian lah begitu ya. Terus kemudian pihak SAR melakukan evakuasi atau melakukan pertolongan menjelang pagi hari subuh. Itu ada waktu lama untuk itu, padahal penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk bisa ditempuh dalam kurang dari 1 jam begitu ya. Itu artinya ada kerusakan yang tidak tertangkap oleh pihak pelabuhan. Iya, terima kasih Mas Irsal. Jadi sebenarnya kan kapal tersebut dilengkapi dengan namanya EPIRB, Emergency Positioning Indicating Radio Beacon.
jika suatu kapal tenggelam maka akan secara otomatis Lost contact. IPOP tersebut akan memancarkan signal. Oke. Nah, IPOP tersebut sudah didaftarkan di Basarnas. Dalam hal ini juga Basarnas punya alat untuk mendeteksi itu. Tetapi dari temuan kami di lapangan dan informasi yang kami dapatkan dari teman-teman Basarnas, mereka tidak mendapatkan signal tersebut. Ada beberapa kemungkinan karena memang seperti tadi kata Kapten ini bahwa karena kasus vandalisme atau pencurian, jadi karena alat itu harganya cukup lumayan. Jadi pada saat kapal di pelabuhan seharusnya alat itu ditempatkan di luar kapal atau di luar anjungan atau di atas anjungan. Yang mana kalau kapal tenggelam akan secara otomatis mengapung di atas air dan memancarkan signal. Tetapi karena tadi takut itu hilang, akhirnya dimasukkan ke dalam anjungan. Nah, pada saat kapal tenggelam atau miring, kemungkinan pintu anjungan tertutup, akhirnya IPOP tersebut ikut terbawa ke dalam dasar laut. Jadi sehingga tidak memancarkan signal. Kemudian juga dalam kasus Tunu Pratama ini juga kami mendapatkan informasi bahwa dari nahkoda kapal juga sempat menyiarkan berita mara bahaya lewat radio. Karena memang nggak terlalu jauh dari pantai, seharusnya dengan radio juga bisa menginformasikan. Baik, bagaimana kemudian pihak pelabuhan menangkap itu? Nah, itu kita belum mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman di... Belum ada langkah dari KNKT untuk memanggil pihak pelabuhan untuk mendalami keterangan begitu? Teman-teman sudah, tapi nanti coba saya tanyakan dengan timnya. Jadi kita juga dengan pelabuhan, dengan bagaimana penanganannya pada saat itu juga kemarin kita juga melakukan di lapangan juga, mengecek sampai ke sana juga. Baik, Pak Hakeng, dari sejumlah kekurangan dari segi keselamatan, terus kemudian dari perawatan kapal itu sendiri, ini artinya sama-sama tahu, pihak pelabuhan tahu, pihak perusahaan tahu, tapi kapal tetap dijalankan. Iya, disiplin itu kata kunci ya. Ketika kita hanya mengutamakan aspek ekonomis, tapi kita meninggalkan satu aspek penting lainnya dalam sebuah pelayaran yang sukses, maka kita akan menghadapi fatality. Yang harusnya berjalan beriringan dan bersama-sama adalah aspek ekonomi dan aspek safety-nya. Nah, kelihatannya aspek safety-nya ini masih tertinggal. Perlu peran serta kita bersama untuk bisa menyadari ini, untuk bisa meyakini bersama bahwa keduanya harus beriringan. Jadi nggak ada lagi alasan nih, Mas Irsal, bahwa kalau misal kita hanya mengutamakan aspek safety, maka akan muncul antrian panjang misalnya seperti itu. Seperti kita sama lihat terakhir di Banyuwangi, betapa aksi yang dilakukan oleh pengemudi truk ketika kapal-kapal dihentikan, mereka mogok. Dan itu menurut saya sih semacam bullying ya kepada kita, bahwa kalau mereka sarana prasarana belum memadai tapi sudah terpaksa dihentikan. Iya, enggak, maksudnya gini loh Mas, mereka memberikan pressure kepada negara untuk membolehkan situasi yang tidak safety dengan alasan bahwa kalau enggak mereka akan nggak bisa lewat, sehingga mereka menghambat pengguna jalan yang lain, sehingga jalan sepanjang Banyuwangi itu macet total. Nah, kalau kita mengamati ternyata nggak lama kemudian ada kecelakaan di Barcelona, harusnya ini menjadi tools bagi negara untuk, atau trigger bagi negara untuk bisa melaksanakan peraturan dengan semestinya tanpa lagi ada embel-embel bahwa nanti secara ekonomi nggak masuk ataupun menyusahkan masyarakat yang lain. Safety harusnya sama ekonomi berjalan berbarengan. Baik, sambil Pak Hakeng dan Pak Anggiat kita berbincang, ini juga pemirsa bisa melihat sejumlah kecelakaan laut di Indonesia tahun 2025, paling tidak hingga kemarin di KMP Barcelona 5. Kalau soal fasilitas sarana prasarana di dalam kapal ini kurang memadai untuk jaminan keselamatan dan keamanan masyarakat, ini juga kalau kita bicara soal bisnis, tarif juga belum bisa dinaikkan karena mungkin juga keselamatannya tidak mumpuni begitu ya. Apakah ini juga menjadi dilema, karena kita tadi Pak Anggiat mengatakan bahwa sejumlah item di kapal itu harganya tidak murah begitu. Ini dilema juga pemilik kapal juga begitu ya, untuk menambah item keselamatan justru kurang modal. Anda melihatnya seperti apa?
Iya, kembali lagi ini seperti ayam duluan atau telur duluan ya, Mas Irsal ya. Kalau misal kita bisa mensterilkan pelabuhan, saya yakin kekhawatiran dari teman-teman operator terkait dengan akan hilangnya barang-barang lalu akan dicurinya barang-barang itu akan berkurang tentunya. Nah, ketika akses ini tidak bisa dibatasi atau tidak semua pihak dapat masuk ke pelabuhan dengan begitu bebas dikarenakan memang ini belum menjadi pelabuhan yang resmi atau pengawasan masih kurang ketat, tentunya hal tersebut yang menjadi dasar bagi para operator untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi patut diduga. Mereka khawatir dicuri sehingga mereka melakukan tambahan lasing atau bahkan dimasukkan ke dalam anjungan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi ya ke depan saya melihat memang aturan harus dijalankan, aturan harus diperketat, dan juga akses masuk pelabuhan benar-benar harus dikontrol. Baik, itu closing statement dari Pak Hakeng yang saya sebut. Saya mau ke Pak Anggiat untuk terakhir begitu ya. Butuh berapa lama KNKT untuk melakukan investigasi suatu kecelakaan laut? Iya, Mas Irsal. Jadi itu tergantung tingkat kesulitan yang kita hadapin di lapangan. Terutama dalam kasus kebakaran itu butuh ekstra trik-trik untuk mengetahui dari mana sumber Baik, apa kebakaran proses itu. yang membutuhkan waktu lama sehingga investigasi ini butuh proses lama juga? Misalnya pada saat di lapangan itu kita kesulitan untuk menemukan sumber api yang lebih dahulu itu, sehingga kita perlu melakukan berbagai upaya, misalnya dengan meng-cross check dari saksi yang pertama sekali melihat ini, kemudian menelusurinya juga di lapangan. Apalagi dalam kasus Barcelona ini, setelah kami amatin dari hasil kebakarannya, sebagian akomodasi itu terbuat dari fiberglass, sehingga pada saat terjadi kebakaran akan menumpuk dan menghilangkan jejak yang akan mempersulit kami dalam menemukan sumber awal dari kebakaran tersebut. Baik, Pak Anggiat, kita tunggu hasil investigasi dari KNKT. Semoga ini bisa menjadi referensi pihak-pihak terkait agar kecelakaan laut tidak kembali terjadi di perairan Indonesia. Terima kasih Pelaksana Tugas Ketua Sub KNKT Anggiat PTP Padiangan dan juga Pengamat Maritim Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center Marcelus Hakeng Jaya Wibowo telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita harapkan bahwa kecelakaan laut tidak kembali terjadi, bukan hanya di laut saja, darat dan udara pun begitu. Kita perlu kesadaran regulator, pengawas agar kejadian tersebut bisa diminimalisir. Terima kasih Bapak-Bapak, dan terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan NTV Prime Dialog. NTV Prime masih akan kembali usai jeda bersama rekan kami Tasya Lutmila usai jeda berikut.